Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proses belajar bersama kita di Microsoft Word. Nah, materi kali ini kita akan membuat dokumen baru, mengubah font, jenis font, lalu mengatur line spacing, perataan huruf, lalu kemudian mengatur page setup, dan yang terakhir kita akan belajar menyimpan dan membuka file. Oke, di sini kita sudah ada file. Anggaplah sobat mengerjakan suatu pekerjaan ya. Jadi kalau misalkan belajar itu ya diketik apa aja, mau cerita harian kayak dan sebagainya. Nah, untuk mengubah font itu kita blok dulu semua. Lalu selanjutnya masuk ke menu home ya. Di sini menu home. Nah, di bagian ini adalah ragam jenis font atau jenis huruf yang bisa sobat pakai ketika proses menulis. Oke, di sini banyak saja. Lalu kemudian ya kita pilih yang Times New Roman saja. Nah, di sebelah pinggirnya itu adalah font size atau ukuran font yang bisa sobat pilih juga dari mulai angka 8 sampai angka yang paling besar. Nah, normalnya biasanya tulisan di angka 12. Kita pilih 12 saja. Nah, untuk icon yang di pinggir angka 12 itu adalah increase font size atau untuk membesarkan font yang kemarin kita bahas. Nah, yang sebelah pinggirnya adalah decrease font. Jadi untuk mengecilkan. Shortcutnya juga pun sama pernah kita di video sebelumnya. Jadi silahkan dicek lagi ya. Nah, di sebelah pinggirnya itu ada yang tulisan A besar dan A kecil. Ini untuk yang pertama ada sentence case, lowercase, uppercase, dan sebagainya. Nah, shortcutnya kemarin Shift plus F3. Nah, fungsinya ada yang untuk membuat huruf pertama itu menjadi besar, lalu kemudian kecil semua, besar semua, lalu setiap kalimat itu menjadi awalnya besar semua, dan sebagainya. Nah, sekarang data kita untuk fontnya udah kita tentukan, lalu size fontnya juga udah kita tentukan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengatur line spacingnya. Oke, caranya adalah yang pertama Ctrl A atau blok semua, lalu kemudian pilih icon line and paragraph. Nah, itu cara yang pertama ya. Cara yang pertama, klik icon ini, lalu kemudian bisa sobat pilih 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, dan 3. Nah, untuk shortcutnya kemarin Ctrl plus 1, Ctrl plus 2, lalu Ctrl plus 5. Itu shortcutnya. Cara yang kedua adalah klik icon yang tanda panah itu di paragraf, maka akan muncul menu paragraf seperti ini. Di menu ini sobat bisa atur ya. Yang pertama ada alignment, ini ada rata kiri, rata tengah, lalu rata kanan, lalu kemudian yang terakhir itu ada rata kiri, rata kanan. Nah, untuk indentationnya sobat bisa atur sendiri ya. Untuk bagian left ini dia agak menjorok ya. Itu ada tulisannya. Kalau kita tambah ini ada tulisan yang hitam itu bergeser ke sebelah kanan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, untuk spesial ini berfungsi untuk mengatur pengaturan indentasi baris pertama dari paragraf. Jadi sobat nanti orek-orek aja ya untuk belajarnya. Nah, selanjutnya ada spasi. Nah, untuk spasi untuk tulisan before ini, nah fungsinya itu nilai besarnya spasi dengan paragraf di atasnya. Jadi ada jarak dengan paragraf yang ada di atas. Nah, kalau after itu sebaliknya. Jadi nilai besarnya spasi dengan paragraf yang ada di bawahnya. Nah, untuk line spacing ini sama ya posisinya. Ada single, 1,5, dan double. Shortcutnya juga pun kemarin kita pernah bahas juga. Nah, kalau untuk paragrafnya sudah beres, kita klik OK saja. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal perataan huruf. Nah, di sini yang untuk di blok itu rata kiri atau Ctrl L di keyboard. Nah, untuk yang tulisan ini kita akan jadikan dia menjadi rata kiri dan rata kanan. Ya. Ikonnya adalah ada di paling atas ya yang tadi, atau Ctrl J di keyboard. Nah, ikonnya ini untuk rata kiri, rata kanan. Lalu kemudian
Untuk yang sebelah ini pun sama, kita akan dia rata kiri, rata kanan, atau Ctrl J di keyboard. Nah, untuk ini, icon ini adalah rata tengah, ya dia menjadi seperti ini, atau Ctrl E di keyboard. Nah, untuk yang ini adalah rata kanan atau Ctrl R di keyboard. Selanjutnya kita akan belajar mengatur page setup ya. Nah, ini ada menu di menu bar ya, ada page layout. Nah, sobat klik saja. Lalu kemudian ada tulisan page setup, kita klik ya, yaitu yang tanda itu, tanda panah ya. Klik satu kali. Lalu kemudian akan dibawa ke menu page setup seperti ini. Kita masuk menu margin. Nah, untuk bagian top ini adalah batas garis bagian sebelah atas, gitu, marginnya. Oke, lalu untuk left itu sebelah kiri, untuk bottom itu batas garis sebelah bawah, untuk right itu adalah batas sebelah kanan. Oke, lalu kemudian untuk orientationnya ini ada dua ya, ada portrait berdiri, kalau landscape dia ke pinggir. Nah, itu ada dua orientationnya. Nah, untuk saat ini kita pilih yang portrait saja. Lalu selanjutnya adalah pengaturan paper size ya, atau ukuran kertas yang akan kita pakai nanti ketika mencetak filenya. Di sini ada A4, A5, A6, A3, F4 dan sebagainya. Sobat bisa pilih disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau misalkan sudah kita tentukan, kita untuk layout ya, untuk layout ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Nah, materi kedua terakhir kali ini cara menyimpan. Nah, pertama ada save. Ini fungsinya untuk mengesave yang pertama ya. Oke. Lalu yang kedua, sobat misalkan mau di save ulang, itu save as. Nih fungsinya untuk sama menyimpan tapi dengan nama file yang berbeda. Contoh kita pilih komputer lalu pilih folder dokumen, lalu kemudian kita kasih file name yang berbeda dengan nama file sebelumnya. Misalkan di sini undangan kedua lalu klik save. Oke. Nah, file yang tadi kita bikin ini udah tersimpan di komputer kita. Nah, sekarang cara membuka file yang kita simpan tadi. Pergi ke Windows Explorer, lalu cari file yang tadi kita simpan. Nah, ini untuk membukanya, caranya adalah klik kanan, pilih Open. Nanti akan terbuka. Itu cara yang pertama. Dan yang cara yang kedua adalah double klik atau klik dua kali di mouse, maka file yang tadi akan terbuka. Cara yang ketiga, kita masih ada di Microsoft Word seperti ini. Kita menuju file, lalu kemudian pilih open, pilih divisi, lalu cari file name yang tadi kita masukkan ketika proses menyimpan. Lalu klik satu kali, maka file yang tadi kita simpan akan terbuka. Itulah materi pembahasan kita di part 2 belajar bersama Microsoft Word untuk pemula. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi sobat semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Dedi Gunar pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.